Halo, bertemu lagi dengan aku Sutoro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energinya terkait kisah cinta kamu di bulan Januari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, untuk dirimu kisah cintanya di bulan Januari 2022. Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya Knight of Cups. Oke, udah keluar 3 kartu. Lima lagi. Oke. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya, Taurus. Oke. Taurus, terkait energi kisah cinta kamu di bulan Januari 2022. Oke. Kalau saya lihat di sini dari energi kartunya ya. Sepertinya nanti di sini ke depannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. New people, ya. Ya memang ini lebih identik buat yang jomblo ya, nggak mungkin ini untuk pasangan. Masa bertemu dengan orang baru di saat udah punya pasangan, ya nggak boleh kayak gitu, ya hanya untuk berteman. Nah bagi yang jomblo, ketika kamu bertemu dengan orang baru ini, kamu udah langsung tertarik dengan dia itu di saat pandangan pertama. Nah begitupun juga dengan dia. Dia juga sama halnya kayak kamu. Kalian berdua ini sama-sama memiliki ketertarikan di awal, ya. Cuman di sini proses untuk kalian jadi atau untuk bersama itu tidak langsung cepat seperti yang kamu bayangkan ya. Ada prosesnya. Karena aku ngelihat di sini proses di mana dia Taurus, dia itu sepertinya baru aja pisah ya dari kekasihnya atau dimana baru bercerai ya. Nah jadi dia itu kayak untuk ngejalani suatu hubungan lagi awal yang baru ya, dia nggak bisa secepat kilat ya, ada prosesnya, ada waktunya. Nah nanti malah yang kalau kulihat di sini Taurus, kamu dengan dia itu nanti awal-awal tuh akan deket lebih, dimana dia itu akan banyak bercerita ya terkait perihal hidupnya, perihal hubungannya yang dulu kenapa pisah ya. Jadi dia banyak kayak curhat ke kamu, dan di sini yang good newsnya ya, kamu itu bisa menjadi pendengar yang baik buat dia di situ. Nah itu yang saya suka ya. Nah dari situ dia itu kelihatan kayak nyaman sama kamu Taurus, karena dimana kamu itu bisa mendengarkan apa yang menjadi perasaannya. Ya memang bagus loh jadi pendengar yang baik, karena gini ya, tidak semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik.
ya. Karena kebanyakan orang itu kan pengennya didengar ya, tanpa mau mendengarkan. Ayo coba periksa teman-teman kamu. Misalnya ketika kamu curhat, kira-kira ada nggak teman yang benar-benar baik nyimak masalah hidup kamu, curhatan kamu, dan memberikan nasihat yang baik? Tapi ada juga kan temen yang misalnya kamu curhatin, dia itu kayak nggak mau dengerin, atau kayak oh ya udahlah sabar, atau main HP. Ada kan, pasti setiap orang itu ngalamin, bukan kalian, saya juga pernah ngalamin ya, pernah punya teman kayak gitu, pernah. Gak enak banget ya kita cerita dari awal sampai akhir capek-capek, alasannya ibarat kata jawaban dia itu cuma ya udah ya sabar ya, udah gitu doang. Ya ampun. Ya makanya Taurus di sini memang saya akui ya, Taurus itu meskipun orangnya keras kepala, tapi kamu cukup bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, dari situ dia itu seneng sama kamu ya, karena tidak semua orang itu bisa menjadi pendengar seperti kamu Taurus. Nah, nanti kabar baiknya sih, orang ini sih bisa berpotensi ya menjadi jodoh kamu. Walaupun ya namanya jodoh juga di tangan kalian dan di tangan Tuhan ya. Ya, kalau semesta menyetujui selama orang ini baik ya who knows ya. Kenapa enggak gitu, kenapa ya, siapa yang tahu gitu. Tapi untuk potensi untuk jodohnya lumayan besar sih, 80%. Asal dimana di situ kamu mau sih, ibarat kata ya tahan dengan prosesnya, yang ibarat kata ya nggak bisa sebulan langsung ditembak atau menembak langsung jadi gitu. Jadi ada waktunya gitu ya, ada jangka-jangkanya. Kalau kata orang itu ada langkah-langkahnya ya. Kayak kamu nih punya bibit bunga ya, mau lihat bunga ini berkembang, otomatis kan dari tunas yang kecil dulu ya, lama-lama kan baru berkembang jadi besar. Nah itu sama seperti prosesnya kamu ya Taurus ya, di situ. Oke, dan yang saya lihat di sini kamu cukup care ya, kamu cukup peduli dengan masalahnya, karena memang saya melihat itu ya Taurus, masalah dia ini cukup besar sih ya. Kelihatannya sih dia ini tuh perih banget ya, perih sekali, ibarat kata tengah menghadapi persoalan atau hubungan yang benar-benar itu kandasnya itu sangat menyakitkan buat dia ya. Dan di sini aku ngeliat sih nanti kamu bakal kayak prihatin banget sih sama dia perihal hubungannya yang dulu gitu. Itu aja sih dari energi kartunya. Intinya sih kamu dengan dia bisa berjodoh asal ya kamu tahan gitu ya, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Misalnya kalau kamu orangnya tergesa-gesa, pengennya buru-buru, aduh saya nggak yakin, paling hanya ketertarikan fisik aja. Tapi well, gimana pun kan keputusan di tangan kamu ya. Misalnya ternyata kamu bertemu dengan orang barunya bukan hanya satu nih, banyak, ternyata habis itu ada lagi ya, ya itu sih kan terserah kamu mau pilih yang mana ya. Bisa si A, si B, atau si C, bahkan si D. Oke, kita lihat ya pesan angelnya untukmu Taurus. You are limitless ya, you can do anything you choose. Nah di sini dari kartu oracle nomor 4, berarti dari kartu oracle ini menandakan sepertinya kamu akan bertemu dengan orang baru ini. Seperti ku bilang, ini kayaknya lebih dari satu. Dan di sini angel kayak mempersilahkan buat kamu untuk memilih salah satu orang baru ini. Mungkin bisa dari dia atau mungkin ada lagi yang lain ya. Jadi ya kemungkinan orang baru yang datang ke kamu ini rata-rata ya cukup worth it ya. Speak the language of love, yang dimana kamu banyak deket dengan sama mereka ya. Nanti kamu banyak kayak curhat kayak gitu ya, banyak ngobrol-ngobrol kecil lah sama mereka ini ya, orang-orang baru ini yang berpotensi. Well, itu sih energinya untuk kamu, pilihan di tangan kamu. Misalnya kalau kamu bertemu dengan orang baru ini yang salah satunya aku bilang tadi, yang dia curhat terkait masalah hidupnya yang pupus, hubungannya yang seperti demikian. Misalnya kalau kamu nggak mau terlalu lama dan capek, nggak mau dengan prosesnya, kamu lebih memilih orang lain, ya nggak apa-apa. Kan kamu bisa berteman baik dengan orang yang aku sebutkan tadi. Oke, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.